Mana tepuk tangannya dari Kuningan dan Kebumen. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islami Tinda yang di rumah. Yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda ya. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah yang hilang akan kembali dalam wujud lebih indah. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat lagi video yuk sama-sama tentang apa kali ini? Kali ini tentang selalu berusaha tegar walau terkena PHK. Ini dia tayangannya. Ini pasti kesedihan semua laki-laki, betul nggak Pak? Pada saat kita kerja di PHK terus kayaknya di rumah aduh ya Allah kayak kurang bermanfaat banget sebagai laki-laki. Nggak menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih Bib nih, di tengah ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja ya kan. Ternyata memang banyak banget zaman sekarang ini atau saat ini orang yang mengurangi pegawainya. Dikurangi pegawainya berarti banyak yang terkena PHK. Kalau kita ingat tema kita hari ini katanya kalau orang yang diambil nikmatnya atau yang diambil rezekinya atau pekerjaannya insya Allah ganti akan yang jadi lebih baik. Amin. Atau lebih indah. Amin. Tapi kalau kita lihat nih sekarang ini banyak juga orang ya mohon maaf gitu ya, mohon maaf banget udah di PHK, udah ngelamar sana sini, sampai sekarang masih belum dapat kerja. Nah ini bagaimana Bib solusinya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman, Fadol Bib. Ya khair Mas Fadli Maulana Ustaz Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba berusaha untuk mencari rezekinya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut untuk istri dan anak-anaknya, maka niscaya Allah akan mempermudah rezeki tersebut. Jadi jangan pernah takut berhenti kerja dimanapun. Selagi kita jujur, selagi kita baik, selagi kita bermanfaat, selagi kita mempunyai skill dan kemampuan, selagi kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir. Rizki insya Allah Allah berikan kepada kita. Dan jadikanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga apa? Ditambah sama Allah, dikasih sama Allah. Kan kalau kita berdoa dengan keyakinan, dengan kekhusyuan, maka berarti kita bukan orang-orang yang merugi, bukan orang-orang yang lalai. Doa yang khusyuk, yang betul-betul minta kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas bahwasanya ketika hamba ditanya di mana Allah, Allah dekat. Sangat dekat. Allah kabulkan doa kita. Allah terima permohonan kita. Syaratnya dua dari Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memenuhi panggilan Allah dan beriman kepada Allah yang kedua. Kalau kita penuhi panggilan Allah, yang mungkin selama ini kerja, waktu kita untuk Allah, ya kan? Waktu kita untuk Allah yang nggak ada, zuhurnya ketinggalan, maghribnya ketinggalan, isanya dia sampai rumah kecapean. Ayo perbaiki diri kita, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, jadikan kita ibadah menjadi apa? Menjadi sebuah kewajiban, sebagai sebuah hal yang harus kita teladani, yang diniatkan dalam hati dan jiwa kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Goribun, kita ini dekat kepada Allah. Dan Allah menjawab daripada doa kita. Allah menjawab. Dan apa? Falyastajibu li, jawab dulu panggilan Allah, Allah kabulkan doa kita. Wal yu'minu bi, beriman kepada Allah dengan keyakinan, dikabulkan. Doa kita dikabulkan sama Allah. Nah, ketika kita di PHK, berada di rumah, ayo ajak istri kita, anak kita, ibadah, sholat, dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki waktu kita kepada keluarga kita. Sabtu sama hari Ahad atau Sabtu sama hari Minggu, gunakan untuk keluarga. Jangan sibuk main game, jangan sibuk main apa lagi? Main hal-hal yang bisa membuat jauh daripada keluarga kita. Udah 5 hari kita di luar, maka 2 hari itu gunakan untuk kebaikan terhadap keluarga kita dan istri kita. Sehingga apa? Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah. Amin. Amin. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Minta banyak sama Allah, sholatnya enggak. Gimana tuh Bu? Malu ya harusnya Bu ya? Banyakan minta doang, kewajibannya enggak ada yang dijalanin. Ada yang datang. Wah,
Ya udah, kalau ada yang datang kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana dulu. Si- Buat nanya-nanya sama jamaah. Iya, karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Oke, Ustadz mau nanya sama yang mana? Saya mau nanya, Ibu bagus banget, Masya Allah, Tabarakallah. Yang senyumin Ibu, manis. saya mau tunjuk Ibu yang ini, tapi dia malu-malu kucing. Silakan Ibu perkenalkan namanya siapa, dari mana? Nama saya Ibu Mira Ibu Mira. dari Majelis Taklim Al Mukaromah Kuningan Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Mira. Ibu melihatnya ke sana ya. Ya, oke, kita maju Ibu, saya lagi mau deh nanya, berarti. Ibu pernah nggak punya pengalaman kehilangan barang atau dicuri atau ditipu? Pernah. Pernah, Bu? Gimana rasanya, Bu? Jadi nggak hilang sih, udah lama ketemu gitu. Oh, berarti mah pengalamannya beda tuh, Bu. Nggak, Pak, udah lama, udah tuh. Udah hilang, udah nggak ingat gitu. Tahu-tahu ada lagi. Ada lagi. Tapi kalau barangnya atau di rumahnya kemalingan pernah nggak, Bu? Alhamdulillah belum. Belum. Udah. Mau. Ibu mau? Enggak. Jangan tuh. Ya. Nggak Pernah mau. nggak Ibu ditipu? Nggak mau Pak Ustadz. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tolong Bu, apa yang Ibu rasakan waktu hilang barang tiba-tiba ketemu? Hati tuh senang pisan gitu. Ah, senang pisan. Senang gitu pokoknya. Gembira. Oke, Ibu Tangan Mira. dulu, asap. Makasih banyak Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Ustaz nanya-nanya begitu? Tahu nggak? Ketika ada barang atau apapun harta kita kecurian, kehilangan, ternyata itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada gantinya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kuncinya yang penting sabar. Walanabluwannakum bisayhim minal khauf wal ju', hilang, kurang, kehilangan, kekurangan, kematian. Hilang, kurang, mati. 1, 2, 3, hilang, kurang, mati. 1, 2, 3, hilang, kurang, mati. Akan beritahukan berita gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Yang penting sabar. Insya Allah akan diberikan ganti yang luar biasa. Amin. Ada pengalaman namanya Ustaz Cecep. Dia bawa odong-odong, dia simpang odong-odongnya depan masjid, baru salat duhur. Pas keluar, hilang odong-odongnya. Dia balik lagi berdoa, ya Allah apa salahku? Kenapa hilang odong-odongku? Pas keluar, ternyata odong-odongnya ada. Ternyata dia salah keluar pintu. Jamaah. Jamaah. Tahu nggak? Apa yang diganti oleh Allah kalau kita kehilangan? Tahu? 1, Allah kasih kesabaran. 2, Allah kasih pengalaman. Kita ditipu sama orang, kita dapat apa? Yang penting kita sudah tahu bahwa dia adalah penipu. Betul tidak? Jadi ada pengalaman. Makanya ada 3 yang tidak pernah merasa rugi. Orang yang beriman, orang yang soleh, dan orang yang berilmu. Orang berilmu hilang apa-apanya, ada pengalaman. Tapi ada orang gak pernah hilang dompetnya. Mau tahu gak Bu? Karena selama ini memang gak punya dompet. Bagaimana mau hilang dompetnya? Iya, orang nggak punya. Dirin. Iya. Jadi ada orang kehilangan, maaf, orang berilmu pasti apa? Apa yang didapat orang berilmu? Apa kalau kehilangan? tuh? Pengalaman. Oh, pengalaman. Orang soleh kalau kehilangan apa-apa dapat apa? Pahala. Masya Allah. Pahala kesabaran. Masya Allah. Orang beriman apa yang didapat? Hikmah. Pasti ada hikmahnya. Amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Sebentar. Oh, saya mau kasih yang paling sedikit. Silakan Pak, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Silakan Bapak. Begini Ustadz, saya... Namanya siapa Bapak? Oh iya, saya Eka Purnama dari Majelis Taklim Al Mukaromah Kuningan, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Pak Eka. Mau curhat apa Pak Eka? Gini, saya kan punya teman, Punya teman. punya sahabat. Nah sahabat saya itu dari kecil bersahabat, udah berumah tangga, sudah mempunyai anak.
Terus tiba-tiba teman saya yang laki-laki itu main hati Oh, main hati sama orang lain. dengan orang lain. Orang lain. Oh, gawat Jadi ini. saya sudah memberitahu bahwa itu tidak boleh. Iya, iya. Terus? Sudah diberitahu, sudah seperti itu, terus diulangi lagi. Oh, Jadi yang ingin saya tanyakan, karena saya sudah memberitahu, udah memberitahu tapi nggak mempan seperti gitu itu ya. sudah Iya. berulang kali. Terus yang ingin saya tanyakan, nih bagaimana solusinya menasehati teman saya yang Tambeng dikasih iya, tahunya gitu yang ya. sering kali berselingkuh Oh, seperti itu. Pak Eka tenang dulu, sini dulu, jangan kemana-mana. Kita panggil Siap, guru-guru kita, Habib Usman, ada Ustadz Syam, silakan maju ke depan. Mohon izin, kita coba minta jawaban dulu dari guru-guru kita. Yang pertama dari Ustadz Syam dulu, silakan Ustadz Syam. Jadi hati itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan hati ini tidak bisa bohong. Jadi kalau dia ada hati yang menyakiti pasangannya berarti dia bukan sedang main hati itu. Dia sedang main nafsu itu. Jadi yang pertama sadarkan dia bahwa yang bermain sekarang bukan hatimu, bukan perasaanmu itu, tapi nafsumu. Karena hati itu tidak akan menyakiti pasangan. Jadi dia bukan mencintai yang lain, dia memang sedang terpengaruh oleh nafsu. Dalam Islam ada solusinya. Kalau memang mau nikah lagi karena itu halal. Tapi butuh persyaratan yang begitu banyak gitu, subhanallah. Tidak semua orang mudah untuk berpoligami atau menikah lagi. Kemudian diingatkan tentang jangan dikalahkan oleh nafsu, jangan sampai mendekati zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kemudian diingatkan tentang efek buruk daripada hal yang dilakukannya. Penyakit. Subhanallah. Iya. Bila. Kemudian kalau dikatakan tadi masnya, akangnya mengatakan bahwa ini teman kecil saya, sahabat saya, maka insya Allah yang terbaik itu adalah ketika seorang sahabat mampu untuk memberikan masukan yang terbaik kepada sahabatnya. Kemudian yang keempat, mendoakan. Mendoakan itu bisa secara sembunyi-sembunyi, tapi kadangkala kita juga perlu mendoakan secara langsung di depannya. Ya Allah, jadikan sahabatku ini orang soleh. Ya Allah saya lihat ketika dia jatuh cinta sama perempuan lain berkurang ibadahnya. Ya Allah, ketika dia mengkhianati istrinya ternyata dia begini. Ya Allah, luruskan dia, kuatkan hatinya. Itu boleh mendoakan dengan secara langsung. Kenapa? Dia merasa diperhatikan ketika ada orang yang mendoakan langsung. Yang jelas subhanallah, kita ini manusia, semua punya nafsu. Kalau hati ini kita bekali dengan kebaikan, akal ini kita bekali dengan kebaikan, insya Allah bisa mengendalikan nafsu. Tapi kalau akal ini sudah kalah, hati ini sudah kalah, maka nafsu itu telah menguasai manusia. Kalau sudah menguasai, maka kehancuran yang akan dihadapkan untuknya. Subhanallah. Oh, oke, jadi kalau dari Ustadz Syam tadi lebih kepada ajarin temannya Pendekatan. mengendalikan nafsunya Betul. ya. Mengendalikan. Habib tambahan, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Allah bisa salim Temennya ini laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Dia melakukan perbuatan zina. Zina itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zina sudah menikah. Ada yang namanya zina belum menikah. Ketika dia sudah menikah, nuksan dan muhsan, satunya dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati yang sudah menikah. Itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina di dalamnya adalah perbuatan buruk, perbuatan keji yang menjadikan sebuah kehancuran dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut, ingat, wahai para penzina, tobatlah, minta ampunan kepada Allah. Ketika engkau masih berzina dan engkau meninggal dalam keadaan zina, engkau dipastikan meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Dan perhatikanlah bahwasanya apa? Allah bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Kamu zina ketahuan sama Allah. Kamu maksiat ketahuan sama Allah. Jadi jangan pernah lari daripada pandangan Allah. Jangan pernah engkau menganggap, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ini masalah yang besar. Kamu mesepelekan, kamu hancur. Apalagi dosa besar. Bertaubatlah dan minta ampunan kepada Allah. Kalau engkau seperti ini tersebut, maka engkau celaka. Dan yang paling penting adalah engkau kembali minta ampunan kepada Allah. Puasalah Senin Kamis untuk menurunkan syahwatmu. Atau pulanglah kembalilah minta kepada istrimu. Atau perbaikilah hubunganmu dengan istrimu. Ketika engkau tidak bisa memperbaiki hubunganmu dengan istrimu, maka engkau di luar jajan dan lain sebagainya, engkau melakukan perbuatan dosa yang besar. Kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha. Oleh karena itu, Mas sebagai temannya, nasihatin. Gak bisa dinasihatin, kasih tahu orang tuanya. Gak bisa dinasihatin juga orang tuanya, kasih tahu bininya.
Oleh karena itu kasih tahu bini, kalau udah nggak bisa dibilangin, ancam lo kalau misalkan seandainya nggak benar juga masih maksiat masih dosa, saya kasih tahu orang tua. Udah dikasih orang tua masih nggak bisa juga, kasih tahu guru setempat atau ulama setempat. Nggak bisa juga, kasih tahu bininya. Siap. Makasih banyak. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita hari ini yang luar biasa. Yang hilang akan kembali dalam wujud lebih indah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.